yang kita boleh sehati, maka mujizat Tuhan boleh dinyatakan, kerinduan hati kita, opung bisa boleh dipulihkan Tuhan kesehatannya. Firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Dia ada tengah-tengah kita. Itu sebabnya walaupun hanya lewat Zoom, kita boleh bisa berdoa bersama. Nanti kita percaya kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Opung Christine baru nenggolan boleh dijamah Tuhan. Jadi Ibu April juga tetap semangat Inang. Tuhan boleh berikan kekuatan dan kesehatan kepada si Opung ya. Jadi kita di sini sama-sama berdoa menarik kuasa Tuhan boleh dinyatakan dengan luar biasa. Saya percaya masih dikasih Tuhan panjang umur. Kemarin saya juga punya mama sakit. Kami pikir sudah mau lewat karena melihat habis operasi kemarin sepertinya linglung, ya, seperti tidak ada harapan. Tapi ternyata puji Tuhan sampai sekarang masih sehat, sudah umur 75 tahun. Mama, ya, tetapi tetap sehat, kuat. Semuanya karena doa. Kalau saya sendiri saya pikir kemarin udah lewatlah mama ini, tapi puji Tuhan masih sehat. Masih ligat, masih pokoknya masih kuat lah. Ya, jadi kita juga rindu Opung juga boleh Tuhan kasih kesehatan. Jadi ada banyak ini rekan-rekan, teman-teman sama hamba Tuhan berdoa, pasti Tuhan akan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Puji Tuhan. Segitu saja dari saya. Sambung teman-teman yang lain, hamba Tuhan. Iya, Bu. Ya, saya kembalikan kepada Amang, Getro. Baik. Silakan. Pak Koram atau yang lain, Pak Nelda Ginting. Siapa tahu ada yang mau disampaikan ke Ibu Pendeta Frilianti. Silakan. Nelda Ginting dari Kerinci. Itu dokter atau suster itu yang sedang periksa ya, kayaknya lagi diperiksa ya. Nelda Ginting dari Kerinci, Rumah Sakit Evarina, Sekretaris Direktur Rumah Sakit Evarina. Ya, shalom buat Ibu Pendeta Priyanti Stanggang ya. Maaf Pak, siapa ini Pak? Kenalkan diri dulu Pak, biar saya kenal. Karena saya Samuel, nama saya Samuel, tinggal di Palangkaraya. Oke Pak, oke. Ya, untuk Ibu Pendeta Priyanti Stanggang ya, tadi mungkin teman-teman tadi sudah mewakili ya apa yang disampaikan dari mereka, dan harapan saya juga sama dengan mereka, yaitu ibunda daripada Ibu Pendeta Priyanti juga bisa sehat kembali ya dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit diberi kesembuhan, juga tim medis Amin. Dipakai Tuhan untuk dapat berjalan dengan baik sehingga kesehatan, kesembuhan dapat terjadi nama Tuhan Yesus. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Samuel. Pak Nelda Ginting, ada yang mau disampaikan Pak? Ibu Nelda Ginting. Oh, Ibu. Ya, Ibu. Nelda. Mungkin. Shalom, haleluya. Shalom. Haleluya. Selamat gabung Ibu Sekretaris Direktur Rumah Sakit Evarina Kerinci. Wah, mantap. Apa yang mau didoakan? Ini soalnya agak delay ya. Tidak begitu jelas. Kami dengar. Delay ngomong aja, kami dengar. Mana? Ya mungkin dia delay. Diganti aja Pak yang lain. Baik, sepertinya kita peserta 9 sudah menyampaikan semuanya. Dan mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Afrilianti. Apa yang ada dalam hati mungkin bisa disampaikan juga bagi kita supaya kita memahami apa yang harus kita
doakan begitu. Silakan Bu Afril. Ya, saya tidak bisa ngomong, cuma bisa bilang mohon bantu doa. Karena bagaimanapun kita masih butuh mama ya. Saya pribadi belum siap kalau mama kenapa. Sejak mama didiagnosa dokter kanker payudara, itu saya yang bawa mama berobat bolak-balik padang. Sudah 4 tahun berlalu, sampai hari ini baru ini kali lah. Setelah 4 tahun berlalu baru ini kali. Baru ini lagi mama masuk rumah sakit, dan baru ini situasi kesehatannya benar-benar nggak respon, terus sampai keluar darah itu tuh baru kali ini. Nah, saya kemarin dikabarin baru kemarin memang, tapi udah 3 kali sebelum kami bawa ke rumah sakit tuh masih sempat kami bersihkan di rumah. Itu darahnya banyak sekali di pampers mama. Sudah pucat. Sampai sekarang kalau diajak ngomong belum respon, masih sepenuhnya nggak bisa menggerakkan badannya sepenuhnya, masih bergantung sama kita. Belum tahu pasti penyakitnya apa karena dokter menggunakan bantu doa. Kalau kemarin tuh sudah tolong kami bisa lalui mulai dari sejak terdiagnosa kanker payudara sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, harapan saya kali ini pun pasti Tuhan tolong. Karena memang masih butuh mamaku, walaupun dia sudah seperti itu, dia masih ingat Tuhan. Sekali-sekali dia mau berucap, Tuhan tolong. Sampai selama dia masih sadar, tidak pernah absen ke gereja, dilarang pun selalu dia paksa bahwa dia harus ke gereja. Semasa hidup dia selalu memberi yang terbaik untuk pelayanan. Bahkan selama dia sakit masih ngajar kor, masih ngajar. Sebelum corona itu mama masih aktif ngajar kor, masih berusaha memberikan yang terbaik. Masih bisa diatur. Benar-benar betul hari Minggu mama nak ke gereja. Mama tak bisa menggerakkan badan. Sampai hidupnya baru hari Minggu kemarin segala itu. Ya terima kasih. Mama kenapa? Punya mama di dunia. Terima kasih itu. Dan semua rekan-rekan yang lain. Mama saya ibu janda, kami masih kecil-kecil, bapak kami sudah nggak ada. Adik saya yang bungsu tuh masih 5 tahun. Ini benar-benar mama yang luar biasa. Dia lansia, tidak boleh ke gereja. Tapi mamaku ini tidak bisa dilarang. Justru dia kalau dilarang ke gereja dia nangis, dia paksa harus ke gereja. Pernah dia sudah selesai khotbah baru dia datang ke gereja karena tidak bisa dia dilarang. Dia paksa adiknya harus ke gereja. Itulah mamaku mama yang cinta pelayanan, selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan ketika dia sakit, dia masih aktif mengajar kol.
Sampai tidak pernah ya benar-benar tidak bisa bergerak, baru dia hendak ke gereja. Itulah mamaku. Ya, sabar ya Pak ya. Saya yakin bundanya cepat sembuh lah. Ya, Dak, kita doakan sama-sama supaya sembuh ya, Dak. Baik. Kami hanya sebatas bisa memberikan kata-kata peneguhan buat Bu Pendeta Afril. Tapi ada Roh Kudus yang mampu jauh lebih sempurna, memberikan penghiburan, bahkan memaksimalkan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Afril bersama dengan keluarga besar. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kita sama-sama sepakat, kita berdoa. Ya, Bu Afril, kita berdoa ya. Kita berdoa. Dan Sebentar, di dalam nama Yesus. Gimana, Mang? Sebentar. Boleh. Inang admin Afrianti, saya katakan nggak usah malu menangis, karena pendeta itu manusia, punya hati, punya rasa, dan juga punya keinginan. Kalau kita berbicara penyakit, memang semua nggak mau sakit, tapi Tuhan punya satu kehendak yang juga harus dijalani. Tentu sumber penyakit itu kan harus kita sadari ada 3. Ya, pertama karena kesalahan sendiri. Ya, kesalahan sendiri ini menyangkut yang namanya kalau dosa itu kepada Tuhan, ya tetap minta ampun sama Tuhan, dipandu nanti Inang. Kedua, kesalahan sendiri itu ya karena memang kita tidak menjaga kesehatan. Ya, itu yang disebut dengan kesalahan sendiri. Jadi tentu kita harus belajar merubahnya, mungkin dari pola makan, pola gaya hidup. Lalu yang kedua, penyakit itu disebabkan oleh karena kuasa kegelapan. Ya, mungkin pekerjaan iblis atau pekerjaan perdukunan dan lain-lain sebagainya. Itu kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu penyebab penyakit yang ketiga adalah karena rencana Tuhan. Jadi ada penyakit yang direncanakan Tuhan. Kalau itu karena rencana Tuhan, kita minta Tuhan nyatakan rencananya. Nah, itu dia. Lalu penyakit Inang ini tadi adalah penyakit kanker payudara. Ya, kalau kami boleh bersaksi di sini sekalian, ada juga di sini yang bukan anak Tuhan. Awalnya bukan anak Tuhan, dari seberang, sakit kanker stadium 4. Dokter sudah katakan angkat tangan. Ya, jadi kalau sudah stadium 4 itu kan sudah menunggu harinya. Memang sudah menunggu harinya dibawa pulang. Tapi puji Tuhan ketika hamba-hamba Tuhan berdoa, ibu itu sampai sekarang sudah tidak mati. Bahkan sudah berjalan lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Inang bisa dengar saya kan? Bisa, Mam. Saya dengar. Jadi sudah berlangsung 10 tahun yang lalu. Dia bukan anak Tuhan. Jadi ketika dia percaya Yesus, dia bilang doainlah gitu. Jadi akhirnya didoain, tapi memang akhirnya dia diusir dari kampung kan gitu karena ikut Yesus. Jadi saya mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kita memang pendeta itu daging lemah. Kitalah yang saling menghibur satu dengan yang lain. Amin. Ya, air mata Inang itu diperhitungkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan senang dengan air mata. Tuhan senang dengan hati yang remuk. Ya, makanya Tuhan kan katakan dalam firman Tuhan, Tuhan dekat dengan mereka yang hatinya remuk. Ya, Tuhan tampung setiap air mata. Jadi kita percaya bersama-sama lewat doa kita sebentar, Tuhan dengar kita dan Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Amin. Ibu yang kita cintai. Ya, Ibu Guru Nenggolan. Ya, amin. Silakan kembali Pak Admin Dede. Baik, kita bersepakat berdoa. Kita yakin dan percaya Tuhan kita tidak terbatas oleh tempat. Ya, tidak terbatas oleh waktu dan ruang. Nah, dimanapun kita berdoa, asal kita sepakat, maka Allah pasti bekerja.
Oleh sebab itu dibutuhkan bagi kita semua iman. Sepakat. Jadi Amin. iman itu sangat hebat kuasanya. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga kami datang. Haleluya. Dengan segala kerendahan hati. Di dalam segala keterbatasan kami tersungkur di hadapan dari berbagai tempat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat Allah. Dan kami memohon dahulu Tuhan yang mengerjakan segala perkara yang luar biasa. Dan saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, anugerahkanlah kesembuhan kepada ini Tuhan. Anugerahkanlah kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Anugerahkanlah kesehatan daripada Tuhan dalam tubuhnya. Dari itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam kesembuhan mengalir dalam hidupnya, kesembuhan mengalir dalam hidupnya. Saya Tuhan memulihkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau bekerja memulihkan, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, lihat ibunya bahwa dia adalah dipulihkan dan diselamatkan. Segala dosanya diampuni, segala pelanggaran kesalahannya dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kedatangan kami sekerja walaupun kenalan hanya lewat YouTube, Tuhan. Tetapi biarlah hidup kami terus jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Engkau yang terus mengerjakan persahabatan dalam keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa dan kami Haleluya. dan kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Pendeta. Amin. 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 Supportnya yang besar. Terima kasih untuk perhatian. Semangat Ibu April. Semangat, Eda, tetap percaya sama Tuhan, sembuhkan. Boleh diarahkan apanya Bu Pen ke muka Inang itu kamera handphone Bu Pen? Hah? Boleh diarahkan ke muka Ibu itu Inang itu? Ya, biar ke muka si Opung, ke muka Opung. Oke. Kamera handphonenya. Baik. Ya. Ya. Oh, haleluya. Engkau lihat wajahnya Tuhan Yesus. Engkau lihat kerinduannya Tuhan Yesus. Oh, dia ingin kesembuhan daripada Engkau Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, Engkau ulurkan tanganmu Tuhan Yesus, jamahlah Tuhan Yesus. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, bagian payudara yang mengalami sakit juga Tuhan jamah dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Aku melihat pemulihan daripada Tuhan. Aku melihat wajahnya menerima kemuliaan Allah. Aku melihat ada respon daripada hidupnya. Tuhan Yesus pulihkan hidupnya dalam nama Yesus. Haleluya. Ke sorga mengalir, sukacita ilahi mengalir dalam hidupnya dalam nama Yesus. Ya. Sudah. Terima kasih Bu Pen. Terima kasih. Ya. Percaya dia sudah sehat, Opung sudah sehat Inang ya. Amin. Percaya. Markus 11 ayat 24 berkata bahwa apapun yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu menerimanya. Jadi kunci di kita adalah iman. Ya, Bu Pen ya, tetap semangat. Amin. Ya.
Kita mau Terima dengar nanti kasih. kesaksian ya. Kesaksiannya nanti di Amin. YouTube ya, Bu April ya. Amin, amin. Pasti. Tuhan, Tuhan. Baik, silakan Kesaksian. Amang. Saya kembalikan ke Amang Rizwan. Ya, kalau ada lagi masih ngobrol kita lanjutkan. Kalau Ibu admin April mundur dipersilakan karena berada di ruang rumah sakit. Kalau ada kita mau ngobrol-ngobrol juga sekalian boleh. Boleh. Sangat terbuka.